Ki Juru Martani, cerdas raga, pikiran, dan perasaan. Kalau saya itu memandang hidup ini lebih sederhana, terlihat enak dan kepenak yang lakoni. Nah itu dia Ki Juru. Ada enggak laku yang sarwo kepenak dan tidak rekoso? Saat ngangsu kauruh bersama Ki Juru adalah hal yang paling membahagiakan saya. Saya bisa menjadi diri sendiri, tidak repot dengan unggah-ungguh. Bersikap seadanya, seperti berbicara dengan teman sebaya. Ya enggak bisa begitu. Kehidupan selalu mempunyai dua sisi mata uang. Dua hal yang berbeda untuk membuat keseimbangan. Semua harus sama sisi agar tidak jomplang. Kalau ngelmukui kanti laku ya untuk menjadi kepenak ya harus merasakan ra kepenaknya juga. Tidak bisa kepenak terus atau ora kepenak terus. Siapa tahu ada bagian timbangan bandulnya kiri kepenak bandulnya kanan nikmat. Aku mencoba menawar filosofi keseimbangan semesta. Ngawur, itu ya sama saja berada di sisi yang sama. Harus berbeda. Contohnya kiri kanan, timur barat, hitam putih, gelap terang, senang susah. Enggak bisa hidup itu hanya dilihat dari satu sisi saja. Lah manusia saja punya dua sisi kok. Apa coba? Atas bawah, depan belakang, saya menjawab sekenanya. Pancen bocah gemblung. Manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Semakin banyak lebihnya pasti juga akan banyak kurangnya, karena pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Mesti bolong-bolong dan tidak genep. Saya tahu, para sesepuh sangat menyayangi saya. Tetapi bagi saya Ki Juru selalu bisa menerima saya apa adanya. Ketika Romo Senopati atau Gusti Ratu memberikan saya wejangan berat biasanya Ki Juru akan membela saya dengan memberikan pitutur tentang keseimbangan, sehingga saya diberi kesempatan untuk melepaskan diri dari laku yang berat dan terus-menerus. Lawan berat adalah ringan, lawan rekoso adalah kepenak. Bagi Ki Juru tidak ada yang salah jika saya juga menikmati sisi yang mengenakan, karena itu adalah hak saya sebagai bagian dari keseimbangan hidup yang harus dijaga agar semuanya tetap selaras sesuai dengan harmoni kehidupan. Enduk Cah Ayu, menjadi orang biasa-biasa itu tidak seru. Tidak asyik. Maksud Ki Juru, jadi orang tidak kaya dan tidak miskin. Biasa secara materi begitu? Weo dasar uthek cupet. Begini loh, manusia harus melakukan sesuatu yang berbeda untuk melihat sisi lain kehidupan. Apa nanti tidak wagu Ki Juru? Biasanya yang berbeda itu selalu dipandang nganeh-nganehi dan menerima pandangan sinis. Belum lagi cibiran, enggak enak. Saya sudah sering merasakan hal itu. Enggak apa-apa, berbeda itu tidak dosa sepanjang masih dalam tatanan, masih dalam koridor norma dan paugeran yang berlaku. Memang pada umumnya manusia lebih suka dalam situasi yang sama, seragam. Makanya tidak ada yang nyeleneh. Anggapan berbeda itu merusak suasana itu yang harus dibenahi lagi. Apa nanti saya gak dimusuhi orang-orang Ki Juru? Emang ngaruh buatmu? Hahaha. Ki Juru tertawa tergelak-gelak. Wong kamu itu dasarane wes ranggena, nyelelek koyo telek, nlewer koyo ember. Tiba-tiba Ki Juru terdiam. Raut wajahnya mendadak serius melihatku. Wajahnya perlahan diliputi suasana sendu. Terkaget aku dibuatnya, aneh. Enduk tahukah kamu kenapa aku menemuimu? Ki Juru bertanya pelan, masih tetap dengan tatapan serius. Karena hidupmu berbeda dengan yang lainnya. Pemikiran, pola hidup, sak gelemedewe, tidak mudah dipengaruhi orang lain, teguh kukuh walaupun dari luar seperti orang aneh, tapi aku melihat sesuatu. Kamu nyelelek adalah sebuah cermin bahwa kamu sudah genep untuk melewati sesuatu. Nyelelek artinya segala sesuatu seperti begitu mudahnya untuk dilewati. Uthekmu landep dan jero. Memandang segala sesuatu dari sisi yang berbeda. Dan yang paling penting dari semua itu adalah kamu mau ngelakoni laku prihatin sebagai bagian dari perjalanan hidupmu. Tidak juga, saya kan cuma maku saja. Wajar jika saya puasa atau berdoa, wirid atau apapun untuk menjalani hidup supaya dimudahkan. Wajar kan saya menebus kebahagiaan hidup saya dan anak-anak dengan laku. Setidaknya bisa mengendalikan diri saya sendiri. Disitulah kuncinya. Melaku tanpa ambisi, untuk pengendalian diri, mengurangi keinginan dan akhirnya menemukan hakikat kehidupan. Ikhlas menjalani hidup, menerima segala peristiwa dan kejadian dengan tetap berprasangka baik pada kehidupan. Enggak ikhlas Ki, saya kan berharap hidup saya lebih mudah. Ada pamrih sama Gusti Allah, saya ngeyel, enggak mau kalah.
Lah kalau saya tidak menerima terus protes apa yang merubah keadaan? Kalau saya berpikiran negatif kan nambah susah langkah saya. Repot amat, nangis kan gak menyelesaikan masalah. Berpikir positif itu kan untuk menguatkan diri saja, menghibur diri. Emang mesti nunggu orang lain ngelelo-ngelelo ledung menghibur kita, kelamaan. Mending kalau ada yang peduli, kalau tidak. Repot amat. Embok yang sederhana aja gitu loh. Hidup saya sudah susah, makanya saya ngeyem-ngeyem hati saya sendiri. Masih banyak pekerjaan, ngurusi anak, ngurus diri sendiri. Jadi itu bukan ikhlas, tapi pamrih sama yang kuasa. Itulah makna kehidupan. Menjalani apa yang menjadi takdirnya tanpa mempertanyakan, tetap berusaha dengan sekuat tenaga dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Penentu kehidupan. Senantiasa bersyukur dan melawan segala hawa nafsu yang termanifestasikan dalam keinginan manusia yang tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa enak. Yang ada hanya keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya. Hidup adalah pengendalian diri. Ki Juru membenahi posisi duduk silonya, mengganti kaki yang ditumpangkan, lalu melanjutkan, manusia terdiri dari badan wadak, raga, pikiran, dan perasaan. Setiap bagian harus diberikan haknya dengan diolah secara seimbang. Sesuai dengan porsinya agar tidak jomplang. Badan wadak diberi makanan dan olah kanuragan hingga badan tetap sehat dan bisa menjalani hidup dengan baik. Pikiran berada di akal manusia dan diolah dengan belajar secara nyata di sekolah-sekolah. Membaca dan menulis, berhitung adalah bagian dari pengolahan pikiran. Indikasi keberhasilannya adalah kecerdasan intelektual. Dan manusia sekarang ini hanya mengolah dengan baik kedua bagian ini. Yang terakhir adalah perasaan, kalbu atau hati. Ada yang bilang tempatnya di jantung, tetapi ada juga yang bilang tempatnya di hati. Tetapi keduanya sama saja, untuk olah roso berarti olah hati. Olah roso dilakukan dengan mematikan raga menghidupkan batin. Atau mencari cahaya, hati nurani, mata hati, apapun namanya. Pengolahan hati berbanding terbalik dengan pengolahan raga. Kenikmatan raga adalah memenuhi keinginan diri dan kenikmatan hidup. Sedangkan kenikmatan raga mematikan mata hati, mematikan mata batin. Jika manusia hanya mengolah pikiran saja tanpa mengolah batin, ibarat seperti monyet dipakaikan baju. Saya langsung tersenyum mendengar kalimat terakhir, terbayang para pemburu harta dan kekuasaan. Mereka memburu harta dengan menghalalkan segala cara. Menumpuk materi tanpa melihat sisi keadilan bagi sesamanya. Tidak peduli bagaimana orang di sekelilingnya, kerakusan, ketamakan dan keserakahan. Ngujo karet. Mengumbar hawa nafsu. Monyet saja tidak segitu-gitunya, manusia yang sudah kehilangan hati nuraninya, buta mata hatinya, maka kelakuannya melebihi binatang yang di kebun binatang. Laladalah. Ki Juru selalu bisa memberikan analogi dengan tepat dan cerdas. Semua harus diberikan seimbang sesuai dengan porsinya masing-masing. Agar manusia bisa menjalani hidup dalam sebuah harmoni dan keselarasan dengan semesta.